ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Barakallahu fikum, para ibu-ibu, para ummahat, para akhwat sekalian yang insyaallah semoga semuanya dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha daramang sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kembali kita mengucapkan alhamdulillah. Tadi pada tidur gimana? Ahyana. Alhamdulillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara segar. Masih tersenyum, masih? Alhamdulillah, ya. Masih gembira, masih bersuka cita. Terkhusus tentunya di kesempatan yang berbahagia ini, kembali hakikatnya siapa yang mengizinkan kita ke sini? Naam. Yang mengizinkan, yang memudahkan, yang menggerakkan hati dan kaki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang judulnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang kita lakukan ini, insya Allah bila kita istiqamah, pertanda Allah menghendaki kita senantiasa di atas kebaikan. Kebaikan di dunia, dan semoga tanpa ada satupun dari kita yang tidak berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum para ibu-ibu, para ummahat, ini sudah pada datang haji ya. Kloter berapa ini? Kloternya sih kloter insya Allah katanya. Ada yang sudah haji, ada yang tahun ini juga haji, mungkin ada yang belum haji. Ya. Tidak usah acung tangan lah. Yang sudah haji khawatir riya, ya. Yang belum haji, ya. Semoga suatu saat Allah mudahkan. Tapi saya ingin kasih kabar gembira hari ini. Jadi kalau ibu-ibu pulang dari sini ada tukang parkir bilang, Bu Haji, bolehlah. Boleh. Ya. Ya. Kenapa? Allahu Akbar. Ini sebagai motivasi saja di awal. Jadi insya Allah pulang dari sini semuanya Bu Haji. Kok bisa Ustaz? Iya. Dengarkan hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, ibu-ibu. Hadis ya dihasankan atau disahihkan malah oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid." Siapa yang pagi-pagi datang ke masjid. Ini pagi apa siang nih? Bahkan berangkatnya dari pagi ya. Saya tadi naik mobil pas jam 6 tadi. Ya. Nyampe sini setengah 10-an kurang lebih. Ya. Siapa yang pergi pagi-pagi ke masjid, la yuridu, tidak ada niat, tidak ada tujuan, tidak ada keinginan, illa liyata'allama khairan. Kecuali tujuannya untuk mempelajari kebaikan. Talabul ilmi. Masya Allah, menuntut ilmu. Sepakat? Sepakat. Kita kesini ngapain? Nonton Ustadz? No. Kita kesini dalam rangka talabul ilmi, yaitu mempelajari kebaikan, aul yu'allimahu, atau mengajarkan sebaliknya. Mengajarkan kebaikan, menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi pengajar. Di sini ada take and give. Ada guru dan murid. Guru mengajarkan, murid belajar.
pagi-pagi bergegas datang ke mana? Ke masjid. Maka kata Nabi, kana lahu ajrun, maka adalah baginya pahala ka ajri hajjin taman hajjatahu. Allahu Akbar. Maka dia mendapatkan pahala seperti haji sempurna hajinya. Allahu Akbar. Ya. Jadi sekali lagi kalau pulang dari sini Pak yang parkir yang Bu Haji, alhamdulillah. Haji Majlis Ilmu. Semoga Allah terima amal saleh kita. Allahu Akbar. Luar biasa. Orang yang paling beruntung di alam semesta ini orang yang mau menghadiri majelis ilmu. Ya. Karena dengan itu insya Allah kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah. Ya. Bimbingan Allah. Apa bimbingan Allah, Bu? Al-Quran. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan. Itulah Quran. Yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk. Alhamdulillah. Makanya Quran itu ya petunjuk, ya cahaya, ya rahmat. Apalagi Bu, nasihat. Yang pasti Quran adalah jalan pintas menuju surga. Begitu juga hadis. Lisan tersuci. Lisan yang senantiasa menghendaki kita selamat. Siapa dia? Kekasih kita. Semoga semuanya jadi istri Rasulullah di akhirat. Nanti suami sama siapa, Bu? Suami ngomelin lagi ntar. Ya, tapi pengennya sih gitu ya. Menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya, jangan hanya Aisyah, Khadijah. Ya. Termasuk yang di sini pun insyaallah. Ya sudahlah minimal jangan terlalu tinggi-tinggi lah nanti jatuh. Ya. Minimal menjadi bidadari surga insyaallah. Ya. Itu semuanya adalah dengan tidak mungkin, mustahil. Mustahil Anda bisa menjadi the best. Orang hebat, suci, bersih, lurus, bercahaya di dunia. Lalu husnul khatimah dengan istiqomahnya. Dan sampai di negeri alam barzah kubur. Sampai negeri akhirat selamat. Wallahi mustahil tanpa cahaya Allah dan Rasulnya. Ya, tanpa bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, alhamdulillah, sekali lagi kesini bukan sampingan, kesini bukan sekedar ngisi waktu, lah. Ya, jadikan ini adalah salah satu program terbesar kita dalam rangka ya mencari kebaikan dunia dan akhirat, yaitu talabul ilmi. Baik. Barakallahu fikum. Sedikit barangkali juga di awal saya ingin mengingatkan tanggal berapa nih, Bu? Itu mah tanggal gajian, Bu. Tanggal 25. Allahu Akbar. Sudah mulai merapat. Kita sudah melewati Dzulqa'dah, awal bulan-bulan haram. Lalu kita pun berjibaku kemarin. Gimana? Ada yang nyembelih sapi di sini? Waduh, malah sapi nyembelih saya, Ustaz. Nah, maksudnya ya. Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Allahu Akbar. Semoga Allah sudah terima amal solehnya. Seluruh amal soleh tidak tertandingi jihad. Lalu kita pun bergeser, ya Allah enggak terasa, tidak terasa. Ternyata sudah di penghujung Dzulhijjah. Sudah tanggal 25 hari ini. Ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Muharram. Sudah haram, Muharram lagi. Ya. Suci dan terhormat. Karena kita pun harus senantiasa menghadirkan ibu-ibu. Jangan sampai hente nih ya. Jangan sampai enggak nih. Astagfirullah. Ya. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan kualitas hebat dahsyat
secara umum keberadaan kita di bulan-bulan haram. Ingat nih sekarang, bulan-bulan apa? Haram. Allah istimewakan. Dari dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Allah umumkan itu dalam Al-Quran. Sering kita dengar. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dia terpisah sedikit. Apa sendiri. Maka kaidahnya ibu, kaidahnya seluruh amal soleh dilipat gandakan. Apapun. Selama jatuhnya di bulan-bulan haram. Tapi hati-hati. Ya, sebaliknya juga seluruh dosa enggak sama dong. Ya, sebagaimana sering kita analogikan dan ini analogi yang pasti. Kenapa semangat ke tanah haram? Ayo kenapa? Oh iya loh Ustaz. Sekali sholat, tadi sholat subuh di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Sekali sholat subuh. Di Dharma Wangsa sama di Masjidil Haram. Beda lah. Ya, gitu. Lipatannya 100.000 kali lipat. Tahu 100.000 kali lipat seperti Anda sholat 200 tahun lebih. Allahu Akbar. Kenapa? Karena yaitu jatuhnya di tanah haram. Tanah suci, tanah terhormat. Madinya juga sama. Karena di alam semesta ini hanya ada 2 tanah haram. Makkah dan Madinah. Aqsa tidak. Hanya tanah berkah saja. Ya, tanah haram cuma 2. Ya. Nah, ma'asyarul muslimin begitulah. Allah tahu tidak semuanya bisa nyampe ke teritorial itu. Ya. Apa semuanya nyampe ke teritorial itu? Tidak bisa. Maka Allah hadirkan bulan-bulan haram sebagai penggantinya. Yang semuanya kita bisa masuk ke bulan haram. Ya. Maka sama yaitu amal soleh di dalamnya dilipat gandakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini aji mumpung. Allah sudah mulai lewat. Nyampe enggak ke bulan Dzulhijjah tahun depan? Nyampe enggak nih kira-kira? Udah tuwek-tuwek gini susah nih. Ya Bu ya? Yang muda aja enggak jamin apalagi tuwek-tuwek kayak gini. Iya. Apakah sampai Dzulhijjah tahun depan, Muharram tahun depan? Allah, ya Allah. Insya Allah benar. Ya. Urat sudah diasemin, gula sudah didarahin, darah sudah digulain. Ya. Macam-macam ya. Maka ma'asyarul muslimin, ayo aji mumpung. Secara umum kita masih berada di bulan-bulan haram, Dzulhijjah. Nah, subhanallah, berarti tinggal berapa hari Bu? 5 hari ke depan. Kita pun akan masuk ke bulan yang tidak kalah dahsyat. Bahkan namanya double. Bulan-bulan haram Muharram. Bulan suci yang sangat terhormat. Bulan haramun Muharram. Dan itu ujung dari bulan-bulan haram 3 bulan pertama. Atau 3 bulan yang berturut-turut. Ya. Maka ma'asyarul muslimah, Allahu Akbar. Ya. Janganlah kita sia-siakan. Ya. Khususnya di bulan-bulan haram ini. Dan tentunya ini pun akhir tahun. Tutup buku, muhasabah. Dan itulah hebatnya tahun Hijriah. Ditutup dengan bulan haram, dibuka dengan bulan-bulan haram. Ya. Taib, sedikit saja barangkali. Lalu, memang ada apa Ustaz? Terkait bulan Muharram. Sebentar ya, besok ini tinggal nanggalin nih. Secara umum tadi kita jelaskan. Dan secara khusus, ya, ada sunnah yang nanti yang tanggalnya kita buletin. Sunnah apa itu? Kata Nabi SAW, afdalus siyam, saum yang paling utama, puasa yang paling utama ba'da Ramadan. Setelah Ramadan Bu, lihat. Wah, kemarin itu puasa Arafah ya. Ternyata ada yang lebih kabar lebih hebat nih. Afdalus siyam, puasa yang paling utama ba'da Ramadan. Setelah bulan Ramadan, siyamu syahrillahil Muharram. Puasa di bulan Allah
Lihat, Allah sandarkan bulannya dengan namanya. Bulan Allah. Luar biasa, Pak. Muharram itu disebut apa? Syahrullah. Kalau Ka'bah apa Ka'bah? Baitullah. Saking mulianya itu. Rumah disandarkan sama Allah. Maka bulan Muharram pun sama. Syahrullah. Bulan Allah Muharram. Jadi afdalus siyam. Ada sunnah khusus. Bahkan disebut yaitu sunnah yang paling utama. Ya. Bahkan ibu-ibu, cerita puasa Muharram ini, ya, adalah puasa yang dahulu diwajibkan sebelum Ramadan. Aisyah istri Nabi bercerita, kata beliau, kana yaumu Asyura, ya, adalah hari Asyura dahulu, ya, yang kita kenal puasa Asyura, ya, tasumuhu Quraisy fil jahiliyah, ya, puasa Asyura itu puasa yang juga dilakukan oleh orang Quraisy di masa apa? Jahiliyah. Falamma qadimal Madinah, ketika Nabi sampai ke kota Madinah, hijrah dari Makkah, somahu, Nabi pun berpuasa. Wa amara bisiyamihi, dan memerintahkan seluruh sahabat puasa. Falamma farada Ramadan, ketika Ramadan sudah diwajibkan, karena Ramadan itu tahun kedua Hijriyah. Masuk Madinah tahun 1 Hijriyah. Ketika sudah Ramadan diwajibkan, taraka yauma Asyura, faman sya'a shamahu wa man sya'a taraka. Maka Nabi SAW terkadang meninggalkannya. Maka kata Nabi, siapa yang mau berpuasa silahkan berpuasa, siapa yang tidak juga tidak mengapa. Maksudnya tidak lagi wajib. Jadi cerita puasa, ibadah puasa dalam Islam yang pertama kali diwajibkan puasa bulan Muharram. Ya, saking agungnya, saking dahsyatnya. Ya, ternyata bahkan Ibnu Abbas bercerita, kata Ibnu Abbas, ma ra'aitu Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah yataharra siyami yaumin, sangat perhatian. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sangat perhatian atas ibadah puasa, ya, gitu. Atas ibadah puasa kecuali seperti perhatiannya dia liyaumi Asyura, terhadap puasa Asyura. Maksudnya Nabi sangat perhatian. Nabi tunggu-tunggu tuh, Bu. Nabi hitung-hitung tanggalnya. Nabi lihat ru'yah hilalnya. Agar tidak ketinggalan puasa Asyura. Maka insya Allah kita bulutin tanggalnya ya. Ya, tanggal 10 bulan Muharram. Nah, sedikit lagi ibu-ibu, puasa ini ada latar belakang ternyata. Ada ceritanya. Ada yang tahu ceritanya? Ceritanya kata Ibnu Abbas dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kata beliau, qadima Nabi SAW al-Madinah, Nabi nyampe ke kota Madinah, faru al-Yahud, ternyata melihat Yahudi juga pada puasa. Siapa namanya? Yahudi. Pada puasa di hari Asyura. Maka Nabi bertanya, mahada? Ada apa nih? Hari apa nih kok kalian pada berpuasa? Qala hada yaumun salih. Kata orang Yahudi, ini hari sangat baik. Ini hari terbaik bagi kaum Yahudi. Kenapa? Yaumun najallahu fihi bani Israel min aduwihim Fir'aun. Hari di mana ceritanya dahulu Musa bersama kaumnya Bani Israel dikejar oleh Fir'aun sampai di sampai di pantai Laut Merah. Ya. Apa yang terjadi? Semuanya ceritanya tahu. Musa berikan ilham oleh Allah untuk membelah laut. Akhirnya Fir'aun di belakangnya mengikuti, diselamatkan Musa, ditenggelamkan Fir'aun. Ternyata kejadian itu tanggal 10 Muharram. Fasamahu Musa.
Maka hari selamatnya Bani Israel dijadikan momentum puasanya Nabi Musa. Oh, tanggal 10 adalah puasanya Nabi Musa. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar cerita itu, lah kata Nabi, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu aku lebih berhak ngikuti Musa daripada kalian. Kalian tuh cuma ngaku-ngaku saja. Ya, kalian mengaku ngikuti Musa tapi kalian tidak mentauhidkan Allah, tidak menegakkan la ilaha illallah, bahkan melakukan kesyirikan. Maka akhirnya Nabi pun ma'asal muslimin fasamahu wa amara nasu bisyamin. Nabi merintahkan puasa, Nabi puasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa. Oh, itu ceritanya ya. Ada momen di mana kata Nabi, aku lebih berhak mengikuti Musa. Begitulah puasa sampai tahun ke-10. Tahun ke-10 ini apa momennya, Bu? Tahun ke-9. Nah. Tahun ke-10 itu wafatnya Nabi. Tahun ke-9 Nabi didatangi oleh Al-Imam Ibnu Abbas, sepupunya. Ibnu Abbas menggelitik. Karena para sahabat, Bu, sudah terpatri di benak mereka paling gak suka apa? Nyamain orang Yahudi. Karena doanya tiap hari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Bukan jalan maghdub Yahudi waladdallin Nasara. Dan kita tidak boleh bertasyabuh menyerupai mereka. Maka setahun sebelum Nabi wafat, Ibnu Abbas sempat bertanya, ya Rasulullah, innaha yaumun tasumuhul Yahud. Rasul, piye itu? Kumaha ya? Gimana nih? Kita ini puasa Asyura. Sementara Yahudi pun, paling jijik tuh orang, para sahabat ngikuti, ya, menyamai, bertasyabuh dengan kaum yang dilaknat oleh Allah. Kata Ibnu Abbas tadi, ya Rasulullah, ini kan juga hari puasanya orang Yahudi. Qala, oh, maka kata Nabi, lain istul muqbil. Kalau aku tahun depan masih hidup, la asumanat ta'si'. Maka niscaya insya Allah aku berarti kita akan mulai puasanya dari tanggal 9. Tapi sayang, kata para rawi, tidaklah sampai tahun yang selanjutnya kecuali Nabi sudah wafat. Tapi sudah menetap niat azam Nabi tahun depan harus beda. Mulainya puasa di tanggal 9. Maka dikenallah dengan puasa apa namanya? Tasu'a. Bahasa Arabnya tis'atun 9. Asyaratun. Hafal tuh ya wahid, isnin, salasah, arba'ah. Hafal tuh. Hiji, dua, tilu, opat gitu ya. Tis'ah itu bahasa Arabnya, 9 itu tis'ah. Maka kata Nabi, aku akan puasa tasi'. Ya, disebutlah puasa tasu'a dari tis'ah. Lalu Asyura 10-nya. Apa hikmahnya tadi? Dalam rangka supaya menyelisih Yahudi. Ya. Maka ibu-ibu sekalian rahimakumullah, yaitu barangkali sekilas info. Ya, khawatir kita tidak ketemu kecuali setelah bulan Muharram. Ya. Jangan lupa ya untuk yaitu berpuasa. Lalu ditanya Nabi, lalu Nabi mengatakan wa saumu Asyura. Dan puasa Asyura ahtasibu 'ala Allah. Ini pahalanya nih, Bu. Keutamaannya, aku berharap kepada Allah an yukaffiras sanah allati qablah, bisa menghapus setahun dosa yang lalu. Puasa Asyura menghapus setahun dosa yang telah berlalu. Alhamdulillah. Kemarin Arafah sudah ngapusin tuh. Itu kaca kalau dilap 5 kali bersih lagi nggak, Bu? Oh, udah bersih terus kinclong. Ya. Ustadz kan kemarin Arafah juga udah ngapus. Cukup kali. Ya. Gitu. Semakin terus dihapus semakin bersih. Ya, semakin kinclong. Insya Allah, karena Allah menginginkan kita pulang zero dosa. Ya, karena dosalah yang membuat kita sulit, dosalah yang membuat kita terancam neraka. Maka dibuatlah amalan-amalan yang sebagai penghapus dosa. Ustaz, aduh, anak tanggal 9 haid.
Aku tanggal 9 haid. Baru bersih tanggal 9 Ustaz. Piye itu Ustaz? Kumaha ta Bu? Gimana tuh Bu? Baru bersih tanggal 9. 10 sih bisa. Maka kata Nabi, sumu yauma Asyura. Puasalah di hari Asyura. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Puasalah di hari Asyura. Dan puasalah kalian di hari sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Monggo. Ya, yaitu 11. Oleh karena itu, para ilmu Ibnu Qayyim, ibu-ibu, menyebutkan tingkatan puasa Asyura ada 3. 1, hanya tanggal 10 saja. Boleh, boleh. Haram, haram. Makruh, tidak. Monggo. Ustaz, saya tanggal 10 aja boleh gak? Boleh. Karena Nabi pun bertahun-tahun tanggal 10 saja. Oke? Tapi utamanya adalah 9, 10. Ya. 9, 10. Baik. Dan sempurnanya boleh 9, 10, 11. Itu sempurnanya. Naam, Muharram 9, 10, 11. Silahkan, ya. Karena kita terkadang penetapan awal tahunnya, awal bulannya salah. Nah, kita bisa diantisipasi dengan itu. Oke. Maka kaum muslimin rahimakumullah itu, dan sekali lagi, Masya Allah, para ulama salaf dahulu bersungguh-sungguh khususnya di 10 awal bulan Muharram, 10 awal Dzulhijjah, 10 akhir Ramadan. Ayo, ya. Dengan asumsi belum tahu kita ketemu lagi atau tidak. Ayo, apapun kita lakukan. Baik amalan yang ya sifatnya perkataan, perbuatan atau harta. Naam. Tambah dikit lagi. Ibu-ibu, hanya itu sunnah yang datang dari Nabi. Ustadz, itu di sono katanya suruh ngusap anak yatim. Lebaran, tapi kayaknya ini yatim semuanya nih kayaknya. Atau banyak yang masih yatim. Bu Nur juga yatim kayaknya. Ya. Termasuk saya. Saya masih maaf, astagfirullah. Masih ada ibu, bapak mau udah. Ya. Ma'asyal muslimin, tidak ada satupun hadis yang sahih. Batil. Menganggap yaitu tanggal 10 puasa, tanggal 10 hari ya yatim. Betul. Kita berinfak dari sekarang, bahkan dari kemarin. Kasihan tuh yatim, nanti aja tanggal 10 katanya. Pas lebaran. Ya. Nah. Dan tanggal 10 ini dikeramatkan ibu-ibu. Ya Allah, punten di Solo sebelah sana. Ada sapi bule. Namanya Kiai Selamat. Na'udzubillah. Betul. Ya, itu sapi. La ilallah. Coba kemarin disembelih aman tuh ya. Na'udzubillah. Mereka namain sapinya Kiai Selamat. Didandangin, dibedakin. Dan itu sapi dikeluarkan setahun sekali ketika 10 Muharram. Dibiarkan masuk ke pasar, makan, terserah. Dan ditunggu dan pipisnya. Itu namanya otak udang, tainya di kepala. Otak udang, ibu-ibu bersihin udang pantat apa tainya, kepalanya? Itu otak udang namanya. Tainya di kepala. Syirik. Ya, mereka menganggap na'udzubillah hari keramat, ya, hari Asyura itu hari keluarnya, maaf, na'udzubillah, sapi yang mereka yakini bisa mendatangkan manfaat. Ya Allah, sampai pipisnya ditandain, nya diusapin ke muka. Kenapa Anda begitu? Karena Anda berakal. Karena tauhid Anda lurus. Tapi mereka muslim. Hari Asyura, ibu-ibu, juga hari yaitu mencuci keris, mencuci pedang yang telah dibungkus dengan kain kafan,
dengan upacara-upacara tertentu, betul, di sebagian daerah. Bahkan tidak sedikit mereka nyembelih sapi atau menyembelih sesembelihan lempar ke laut. Itu juga dilakukan di hari Asyura. Yang tidak kalah dahsyatnya, laknatullah. Semoga Allah laknat kaum Syiah. Ya. Nanti ada searching pulang dari sini. Syiah tanggal 10 Muharram di Karbala, di Iran. Laknatullah. Bahkan ada di Indonesia. Ya, ada apa itu? Karena ada ya kisah wafatnya Husain, betul. Wafatnya Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanggal 10. Lalu mereka meratap dengan ratapan, dan mereka adalah kelompok yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, Aisyah, Hafsah, para istri Nabi. Dan mereka bersembunyi di balik ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, Syiah laknatullah. Apa yang mereka lakukan? Ya Allah, mereka pukul-pukul, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Di Indonesia masih mending cuma mukulin dada. Tapi coba di Iran, semakin tercucur darah. Mereka cabik-cabik, sambit-sambit dadanya, punggungnya, kepalanya, bahkan anak mereka sendiri. Sebagai bentuk tebusan atas kesedihan Husain. Laisa minna, kata Nabi, bukan golongan kami. Man latafal khudud. Kata Nabi, bukan golongan kami ketika meratap kematian, pukul-pukul pipi. Wasaqal juyub, robek-robek baju. Wada'a bid'al jahiliyah. Lalu dia teriak dengan teriakan jahiliyah. Memanggil-manggil yang sudah wafat. Bukan golongan kami. Maka mereka lah kaum terlaknat. Hati-hati. Ya, dengan kaum Syiah laknatullahi alaihim. Ya, yang sekarang ya, nampaknya katanya sedang konflik dengan Yahudi. Nah, biar saja. Kalau memang itu mereka konflik beneran, ya semoga dua-duanya Allah berikan peringatan kehancuran. Kalaupun ada kamuflase di belakangnya, Allah lebih besar lagi makarnya. Ya. Baik, kaum muslimin, nggak tahu kalau ibu orang mana. Saya orang Pandeglang. Kalau di Pandeglang itu tanggal 10 ada bikin bubur suro. Makanan suro. Ya. Gitu. Apa tuh katanya ceritanya? Ceritanya Nabi Nuh juga diselamatkan. Nabi Nuh juga diselamatkan. Sehingga semua dibawa, ya hewannya, ya manusianya yang beriman, biji-bijian, semua. Makanya yang ada di sini semuanya keturunan yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Yang agak putih yang di dalam kali. Yang hitam banget yang di luar kepanasan. Gitu. Iya, karena punah, semua punah. Semua, apapun, hewan, manusia punah. Ya, tsunami terbesar di zaman Nabi Nuh. Tidak ada yang selamat kecuali yang bersama bahtera Nabi Nuh. Ya, nah, kaum muslimin rahimakumullah, untuk mensyukuri nikmat itu, maka mereka bikin sebagaimana Nuh bawa biji-bijian, bawa beras, bawa jagung, bawa, maka dibikinlah bubur, namanya bubur syuro. Maka ini semuanya adalah dalam agama kita lebay, berlebihan. Karena sama sekali tidak pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya kabarkan tadi passwordnya. Ya, password umum wajib kita memuliakan, mengagungkan, tingkatkan kualitas dan kuantitas amal. Dan jauhi perbuatan zalim dan maksiat. Ini kaidah umum. Password khusus, tidak ada sunnah khusus kecuali puasa. Selesai. Itu aja. Yang gak usah pusing ya. Mana dalil? Tanya Ustadz gitu aja dah. Ya, bahwa tidak ada ibadah khusus ya yang datang dari panutan dan tauladan kita Rasulullah SAW kecuali apa? Puasa. Selesai. Jadi kalau ada orang ini dzikir syuro, ini sholat syuro, dan seterusnya, no, tidak ada. Yang ada cuma satu. Ya, sementara kata Nabi, man amila amalan, siapa yang beramal dalam agama ini, laisa alaihi amruna, sementara amalnya tidak ada perintah, contoh, bimbingan, tuntunan dari kami, raddun ditolak. Dan itu penyakit umat yang disebut setelah syirik bid'ah.
Penyakit umat ini bid'ah. Apa bid'ah? Mengada-ngadakan sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan Nabi. Kullu bid'atin dalalah. Setiap yang baru dalam agama ini, walaupun semangat kita beragama, tapi bila tidak ada tuntun, contoh, bimbingan, tauladan Rasulullah, sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Semua kesesatan tidak ada yang bisa masuk surga. Maka ma'asyiral muslimin, karena agama kita sudah sempurna. Oleh karena itu pembahasan kita hari ini. Ibu-ibu, Masya Allah. Ya. Pembahasan bagian dari kesempurnaan Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang diamanahkan oleh Allah kepada Rasulnya, melalui bimbingan cahaya wahyu. Wahyu apa, Bu? Quran dan hadis. Quran dan sunnah. Ini sangat universal, tidak parsial. Urusan apa? Ibu mau bahas apa? Ayo. Rumah tangga. Rasul istrinya 9 beres. Itu khusus Rasul ya. Kalau saya? 1. Bunur Pak. Ya, minimal itu ya Bu ya, 1 ya. Ya. Waduh, kebanyakan. Kalau umatnya hanya 4 maksimum ya. Gitu. Haram, zina kalau lebih dari itu. Urusan apa? Bisnis. Rasulullah bisnis. Urusan apa? Sawah, ladang. Rasulullah juga berkebun. Bahkan ada bab namanya bab perkebunan. Muzara'ah. Apa? Ngembala. Politik. Lah dia pimpinan negara. Ya. Menjaga teritorial. Lah dia juga panglima perang. Dia suami. Makanya kalau ibu ikut agama Kristen susah. Karena karena Nasrani Isa belum pernah nikah. Suruh bab nikah susah tuh. Karena nggak pernah nikah. Pusing dia. Ya. Adapun Islam, ayo mau apa? Termasuk urusan tubuh kita ini, Pak, Bu. Bu. Dari ujung rambut, ada nggak bab rambut, Bu? Ada. Banyak. Bahkan disertasi doktor ngebahas cuma rambut doang dalam syariat. Ya? Wanita diharamkan nyambung, dilaknat. Ada di sini yang pakai semir warna hitam, ada di sini. Hah? Tua-tua keladi itu. Makin tua makin jadi dia. Ngaku muda, udah ubanan. Haram. Laki-laki, maaf ya, wanita, 1 rambut terlihat, malaikat sibuk mencatat dosanya. Aurat. Laki-laki diharapkan koza. Tahu koza? Memotong sebagian, membiarkan sebagian. Rambut. Ujung rambut sampai ujung kaki. Betul nggak? Nah. Tentang kuku. Dibahas tentang kuku. Nah. Bahkan itu fitrahnya para nabi, potong kuku. Tidak melewati 40 hari. Maaf ya, kuku, bulu-bulu badan yang perlu dipotong. Tidak melewati 40 hari. Subhanallah. Hatta bab bulu ketek dah dijelasin. Benar nggak, Bu? Iya kan? Betul nggak, Bu? Iya. Awas di bulu keteknya 2 meter, hati-hati dah. Udah ketombean lagi. Iya. Karena Nabi sudah bahas. Bahkan kamar mandi keluar masuk udah dibahas belum? Bahas. Cebok pakai tangan kanan yang mana? Tangan yang mana? Bahas. Minum pakai tangan yang mana? Bahas. Selesai. Salah satunya, Allahu Akbar. Ibu-ibu, saya tahun 2015 sempat nulis buku ini. Kebaca semuanya? Jauh. Enggak ke jauh. Oke. Tahun 2000 saya lihat itu, ternyata udah 10 tahun, berapa? 11 tahun yang lalu nih buku. Ya Allah, masih ada ya. Tapi qadarullah pencetaknya sudah meninggal, akhirnya tidak dilanjutkan. Tapi sudah cukup ramai di pasaran. Oke. Masih nama saya kan, Bu? Masih ya? Belum berubah namanya itu, Bu ya. Yaitu membahas salah satu anggota badan. Allahu Akbar. Yang pasti semuanya yang ada di sini punya. Ada yang nggak punya? Lidah. Lisan. Yang nggak punya acung? Allahu Akbar.
Judulnya sih ngeri dikit ya. Lisanmu surgamu atau nerakamu. Ayo. Lisanmu yang tidak bertulang terus bergoyang. Dengan mudahnya dia. Tidak pernah merasa capek, Bu. Kalau tangan bergoyang ada pegelnya, Bu. Pinggul bergoyang ada. Tapi lidah goyang makanin bakso. Wih, mantap. Lidah. Ya Allah. Ya. Ternyata di tubuh kita ada anggota badan yang bisa menghantarkan Anda pasti ke surga atau ke neraka. Gimana, Bu? Takut? Takut? Buang aja. Ya buang aja. Jangan punya lidah. Tapi ya gimana lagi? Karena lidah itu nikmat. Lidah itu nikmat. Apa Allah bilang, Bu? Lihat dalam surat Al-Balad. La uqsimu bihadal balad. Allah katakan, alam naj'al lahu ainain. Teruskan. Walisanan wasyafatain. Allah nanya. Nanya bukan Allah tidak tahu. Ingin negeskan, ingin mengingatkan. Tentang dua nikmat, alam naj'alahun ainain, bukankah aku telah ciptakan pada kalian dua mata? Ya Allah, mata nikmat. Sakit mata dikit aja luar biasa. Walisanan dan lisan, wasyafatain dan dua bibir. Lisan. Gimana rasa uduk tadi pagi, ibu-ibu? Woi. Rasa uduk tadi pagi gimana? Nasi goreng gimana rasanya? Misalkan, Bu, sombong. Mentang-mentang orang kota gak kenal lagi uduk. Anda makan apa tadi pagi? Ayolah, makan apa tadi pagi? Yang satu bilang, masya enak gurih. Yang satu bilang, wah enak nih asem. Yang satu enak, masya Allah asinnya sedap. Siapa yang bilang? Siapa yang merasakan? Ya Allah. Cek orang Sunda lagi sakit, sok parait sungut cina. Tahu parait sungut? Lidah pahit. Dikurangi nikmatnya. Gitu kan? Semua yang dimakan pahit. Dari burger sampai durian pahit. Karena nikmat yang dikurangi. Allah, alhamdulillah. Ya? Nikmat dunia. Bahkan saya ingin tanya, ibu-ibu punya suami gara-gara siapa? Jawab. Woi. Ibu-ibu punya suami gara-gara siapa? Gara-gara lidah. Coba calon suami ibu dulu. Aku nikahkan kau dengan Markonah putriku. Aku nikahkan kau dengan putriku Markonah binti siapa? Lalu itu suami calonnya diem. Lidah cicing, nggak mau ngomong, nggak jadi, Pak. Bersyukurlah pada makasih lidah aku jadi suami. Lanjut seterusnya. Anda melamar pekerjaan semuanya dipanggil sama HRD-nya. Ngapain, Mas? Diem. Belekok sih aja. Ya, nggak bisa. Maka lidah memiliki andil besar. Alhamdulillah ya Rabb. Itu urusan dunia sekelumit, Pak, Bu. Semua butuh lidah, Pak. Ya, ternyata subhanallah di dalam agama kita, syariat kita ternyata dikabarkan bahwasanya lidah ini memiliki kepentingan yang lebih dahsyat daripada itu. Kepentingan kita cuma dua. Yaitu wajib masuk surga, haram masuk neraka. Selesai. Wajib masuk surga. Jangan bilang pengen masuk surga ya. Itu alay juga pengen katanya. Yahudi juga pengen. Wajib masuk surga, haram masuk neraka. Ternyata ibu ada di sini. Di muka ibu itu loh. Di kepala kita ada di situ. Oleh karena itu, datang beberapa kabar gembira dari Nabi SAW, tapi hati-hati juga malah petakanya.
puntenlah saya ingin tanya, coba nuranilah saja dulu. Kalau ada orang, Bu punten ya, lisannya terjaga, tidak bicara kecuali menyejukkan, baik. Orang baik bukan itu? Orang baik bukan? Baik. Tapi sebaliknya ada teman ya Allah nyerocos kayak keong dibakar. Ngomongnya asbuny, asplok, asalnya plok aja ngomong. Bentar-bentar gibah lagi. Nyerocos kayak Nyi Gambreng gitu, Bu. Ya Allah. Kesel kali kita dengarnya. Benar nggak, Bu? Iya. Tadi dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah kalian berucap dengan ucapan yang baik. Konsekuensinya yuslih lakum a'malakum. Kalau lidah sudah baik, maka tidak akan jauh. Yuslih lakum a'malakum, amalan pun akan baik. Kalau sudah lidah buruk, musibah. Maka lidah ini Masya Allah. Ya. Masyaallah muslimin, rahimakumullah. Sebuah hadis datang dari Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, ini lisan Rasulullah, kabar kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan, ya, kata Nabi SAW, man yadmanuni ma baina lihiyaihi, siapa yang menjaga untukku karena aku, siapa yang senantiasa menjaga untukku karena aku, ma baina lihiyaihi, anggota badan yang ada di antara dua bibirnya atau dua janggutnya, maksudnya kumis dan janggutnya, apa itu? Lidah. Wa ma baina farijlaihi, dan anggota badan yang ada di antara dua kakinya, maksudnya kemaluan. Admanu lahul jannah, aku jamin baginya surga. Aku jamin baginya surga. Yang penting jaga lidah. Dan juga jaga kemaluan. Allahu Akbar. Nabi menjamin surga. Satu saat ibu-ibu, ya, masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, Mu'ad bin Jabal datang ke Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Tunjukkan aku amalan yang bisa mempercepat aku masuk surga. Tunjukkan aku amalan yang bisa menyegerakan aku masuk surga. Maka kata Nabi, wa yubaidu minan nar, dan bisa menjauhkan aku dari neraka. Melepaskan, melemparkan aku dari neraka. Qala, maka Nabi sontak mengatakan, laqad sa'alta 'azima. Allah, pertanyaanmu ini besar banget. Besar iyalah. Karena ini adalah tujuan utama, tujuan akhir kita. Wajib surga, haram neraka. Ada yang mau coba masuk neraka di sini? Daftar dikit. Saya daftarin nanti. Ya, maka Nabi sebutkan ibu-ibu. Kata Nabi, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Engkau hendaknya hanya menyembah Allah semata, jangan sekutukan dengan sesuatu apa. Wa tuqimus salat, kau tegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, kau tunaikan zakatmu, wa tasuma Ramadan, dan kau suka tegakkan puasa Ramadan, wa tahajjal bait, hajilah juga kau ke Baitullah bila kau mampu. Lalu Nabi bertanya lagi, summa ala adulluka al abwabil khair, mau tidak aku tunjukkan engkau juga, yaitu pintu-pintu kebaikan? Qala as-saumu junnah, puasa itu perisai, maksudnya pengaman dari api neraka. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu bisa memadamkan dosa. Sedekah bisa menghapus dosa sebagaimana air menghapus memadamkan api, kata Nabi. Wa shalatul rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di sepertiga malam terakhir. Allah, qiyamul lail, privasi, sujud, ruku, ya. Di keheningan malam, manusia sedang tidur, Allah sedang turun ke langit dunia. Ya, itu juga satu kebaikan. Summa qala, lalu Nabi tanya lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, mau tidak aku kabarkan kalian perkara yang paling utama, wa amudu, dan tiangnya, wa dirmatu sanawi, dan puncaknya. Qala al jihad, perkara yang paling utama dan tiangnya dan puncaknya jihad. Termasuk kita pun lagi jihad nih.
Jihad itu dengan pedang dan dengan ilmu. Yang pedang sudah tidak ada di negeri kita. Tinggal jihad dengan ilmu, dengan dakwah. Ya. Lalu terakhir kata, ala ukhbiruka bimilaki dzalik. Mau tidak? Aku kabarkan engkau sesuatu yang menjadi inti itu semua. Kalau intinya ini lurus baik, semua akan baik. Kalau intinya ini rusak, semua akan rusak. Waduh, apa itu? Qala bala ya Rasulullah. Ya, tunjukkan aku inti semua itu. Sehingga kalian bisa bertauhid la ilaha illallah, bisa negakkan Islam, bisa berjuang. Qala fa akhadha lisanahu, Nabi mengambil lidahnya. Nabi mengambil lidahnya, qala, sambil mengatakan taquffu alaika hadza, jaga ini. Jaga lidah ini. Jaga lidah ini. Betul, Bu. Makanya tadi kata Allah, qulu qaulan sadida yuslih lakum amal. Siapa yang lidahnya lurus, otomatis lisannya lurus. Dan siapa yang lidahnya kotor, tidak jauh. Oke? Okay? Lalu Mu'ad balik nanya, ya Rasulullah, a'inna la mu'akhaduna bihi? Apakah kita akan diadab gara-gara lidah kita? Apakah kita akan akan diancam, akan diadab oleh Allah gara-gara lidah kita? Maka Rasul mengatakan, sakilat ka umuk, celaka kau Mu'ad. Ketahuilah ya Mu'ad, hal yakubun nasa ala wujuhihim. Tidaklah kebanyakan manusia dijenggut wajahnya. Summa ya fi jahannam, dilemparkan ke neraka, illa hasaida alsinatihim, kecuali hasil keburukan lidah mereka. Justru kata beliau, lidah yang paling banyak kemasukan ke dalam neraka lidah. Oleh karena itu Ibu, Allahu Akbar. Siapa the best of Muslim, Ibu-ibu? Siapa manusia terbaik, Muslim terbaik? Nabi SAW mengatakan, ketika ditanya, Abu Musa bertanya, ya Rasulullah, ayul muslimina afdal? Muslim mana yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling utama, yang paling mulia, yang paling terhormat di sisi Allah, yang bisa menyelamatkan saudaranya dari lisan dan tangannya. Lisannya bersih, lisannya lurus, lisannya menyejukkan. Oleh karena itu, ibu-ibu, subhanallah, dalam hal ini manajemen surga yang isinya beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satunya apa? Kul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Bicara yang baik atau diam. Oleh karena itu, ada sebuah perkataan, Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, annaka fal lisan, menjaga lidah itu. Coba itu Bu, lidah dipegangin ya. Goyang terus. Nyerocos. Lah. Kata beliau, bahwasanya menjaga lisan itu, memanage lisan itu, bicara yang baik atau? Bicara yang baik atau? Enggak ada pilihannya kecuali itu. Tidak ada pilihan kecuali antara ngomong yang baik, yang manfaat, atau diam. Tapi jangan diterjemahkan salah ya. Pulang dari sini ketemu suami, diam. Di kamar diam. Kok diam aja Mbak? Bu, tadi kata Ustadz bicara yang baik atau diam? Ya, lagi bertiga sama teman duduk, diam aja. Lah, baik itu terkadang bukan isi, terkadang substansi. Basa-basi kadang jadi baso. Ya. Lagi nggak ada obrolan sama temennya, sudah. Yang penting bicara agar tidak kikuk, agar teman senang. Juga suami cerita ngalor ngidul, yang penting jangan ada bohong, jangan ada gibah, nggak apa-apa. Walaupun banyak ucapan, ya, karena niatnya nyenengkan. Ya, intinya selama apa yang diucapkan ada manfaatnya, ucapkan. Tapi bila nyerempet madarat, nah, kata beliau, ibu-ibu, Ibnu Rajab, perhatikan di sini, annaka fal lisan wa dhabtihi. Bahwasanya menjaga lisan dan mengatur lisan
Dan menahan lidah itu aslul khairi kullih, merupakan asas seluruh kebaikan. Bu, punten ya. Banyak cerita yang bercerai ya. Suami istri keumuman gara-gara apa itu? Yang pasti gara-gara lidah. Kata suami di dalam hatinya, apa aku ceraikan ya? Belum jadi itu. Karena belum bicara. Belum bicara ya? Belum. Gitu. Tapi kalau tolak tuki, aku cerai kau, selesai. Bercandanya pun jadi. Iya kan? Apalagi biasanya ada latar belakang ribut dulu, caci dulu, maki dulu, kapal piring terbang, wah macam-macam deh. Ya? Terus akhirnya tolak tuki, aku cerai. Naudzubillah. Dua negara perang gara-gara lidah, Bu. Mana yang lebih bahaya? Terpleset lidah apa kaki? Kalau kaki, Bu, ke tukang urut, beres. Tapi kalau terpleset lidah, musibah. Ya, silaturahmi bisa putus. Dua keluarga bisa bermusuhan. Betul? Dua negara bisa perang gara-gara terpleset lidah. Masya Allah. Makanya lidah ini luar biasa. Makanya oleh beliau kata apa tadi? Menahan lidah, menjaganya, memanagenya adalah asas segala kebaikan. Lalu kata beliau, wa anna man malaka lisanahu. Dan siapa yang bisa memiliki lidahnya, menahan lidahnya, faqad malaka amrahu wa ahkamahu wa dhabatahu, maka dia telah meluruskan seluruh urusannya. Alhamdulillah. Saya tutup sisi baik ini. Kenapa lisan, Ibu, begitu gagah dalam Islam? Dan bagaimana kita memanfaatkan lisan ini? Mungkin ini dua bahasan ya, dua bahasan satu jawaban. Kenapa lisan begitu gagah? Atau bagaimana kita memanage lisan? Karena satu dengan lisan Anda bisa mentauhidkan Allah. Ibu kalau nanti meninggal mau ucapan apa? Allah, ya Rabb, semoga yang di sini semuanya. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilallah, dakhala al-jannah. Kenapa Abu Thalib di neraka? Padahal dia paman Nabi, sangat cinta, bela. Bahkan dia yakin Islam itu agama terbaik, kata Abu Thalib. Kenapa di neraka? Lidahnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya? Maka yang paling pertama, ibu-ibu, kenapa lidah begitu dahsyat? Karena dengan lidah kita bisa mentauhidkan. Bahkan mengucapkan la ilaha illallah adalah tingkatan iman dan tauhid tertinggi. Belum lagi nanti ada amalan-amalan yang lain. Kita berdoa, tidak boleh berdoa kecuali Allah. Kita berzikir, tidak boleh berzikir kecuali kepada Allah. Ya, ada yang nyaman-nyaman, ya Nyi Roro Kidul, ada nggak di sini? Ya Jibril, ada nggak di sini? Ya Jin Tomang, ada nggak di sini? Jin Iprit, ada nggak? Nggak ada. Haram, syirik. Kalau bila Allah katakan, kalau kalian mau berdoa, maka sambatlah hanya nama Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz. Teruskan. Ini mah. Ya Jibril, ya siapa? Ya Khidir. Ya, dan seterusnya. Na'udzubillah, syirik. Maka yang pertama. Yang kedua. Masya Allah. Dan ini yang paling, dan ini tidak kalah hebat. Bahkan sering kita ingatkan, tapi sering lupanya. Apa? Dengan lisan. Kita bisa beribadah dengan ibadah di mana saja yang sangat ringan. Namun pahalanya dahsyat. Apa? Zikrullah. Zikir. Nabi mengatakan, antakuna lisana qaratban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah mengingat Allah. Hari ini sudah baca berapa lembar Quran? Waduh. Instagram, WA dari awal tuh sudah. Tapi Quran, Masya Allah. Satu huruf. Bu, ibu buka Quran, ibu diam. Dapat pahala nggak? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Karena bahasanya iqra'ul Quran, baca, mocok. Baca itu dengan lidah. Lirih atau keras.
Masya Allah. Kita bisa beribadah dan kita bisa berdoa. Allah, ibadah yang paling kita butuhkan. Anda siapa sih? Anda siapa sih? Allah Maha segala-galanya. Tinggal kita ud'uni, sini minta sama aku. Astajib, aku akan ijabah. Doa. Allah merubah api jadi dingin saja mudah, apalagi merubah miskin jadi kaya. Sakit jadi sehat. Apakah Allah mampu merubah masjid ini twing jadi emas? Mampu gak? Mampu gak? Apalagi sekedar ibu nyari mas karyo, insya Allah mudah. Ya, ada yang nggak punya mas karyo di sini? Hah? Jahe janda hebring misalkan. Misalkan, mudah sangat bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lakun. Allah tinggal kun yakun. Kalau ibu-ibu kun enggak yakun yakun. Karena jarang minta sama yang maha kun fayakun. Ayo. Siapa yang bilang? Lidah. Maka dengan lidah kita bisa, Masya Allah. Ya. Selanjutnya Bu, bahkan seluruh ibadah. Coba sholat diam aja sah nggak? Nggak bisa. Haji diam. Mas, labbaik Allahumma hajjan. Mas, labbaik Allahumma umratan. Mal bisa tuh. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Naam. Masya Allah. Lisan. Ya. Maka seluruh ibadah keumumannya yaitu dengan lisan. Masya Allah. Ayo Pak, suka dipakai nggak tulisannya Bu? Hah? Tadi kesini mingkem apa dikir? Ya jujur. Ya, bohong. Ya enggak sih, insya Allah sih. Naam, kesini subhanallah, alhamdulillah. Rasulullah lisannya tidak pernah berhenti berzikir. Baca Quran, berdoa dan seterusnya. Oke, lanjut. Masya Allah. Yang selanjutnya dengan lisan seseorang bisa membela agama Allah. Saya lagi apa nih Bu? Saya lagi apa nih? Lagi ngomelin ibu. Betul. Saya lagi membela agama Allah. Makanya Allah katakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Lihat. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Bahasa kaumnya. Apa Nabi pakai WA, Bu? Woi, Nabi pakai Instagram, Facebook, terus gimana dakwahnya? Ya kaum berdakwah, lisannya. Allahu Akbar. Ya. Ibu-ibu juga sama, Masya Allah. Ya. Makanya ada bab al-amru bil ma'ruf wan nahi anil amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling utama, ya, bahkan Allah puji wa man ahsanu qaulan, siapa yang paling bagus lisannya mimman da'a ilallah, dibanding orang-orang yang senantiasa mengajak manusia ke jalan Allah, ya. Lalu yang terakhir, yang pertama apa tadi Bu? Bisa mentauhidkan Allah, bisa berzikir, bahkan seluruh ibadah tidak, ya, luput dari lisan, ya. Kemudian kita pun bisa membela agama Allah, dan yang terakhir dengan lisan kita bisa menyejukkan saudara kita. Dengan lisan kita bisa membahagiakan. Masya Allah, kan tinggal bilang ke suami kan, masku gitu kan, daripada ngomelin suami, dosa iya, gitu kan. Lisan kita bisa makan. Ada orang yang lagi galau, apa yang dibutuhkan? Duit? Enggak, dia kaya kok. Ada saudara kita lagi galau, lagi cemas. Yang dibutuhin apa? Lidah kita. Nasihat. Ya. Maka lidah itu, bahkan lidah bisa mendamaikan dua yang bertikai. Masya Allah. Punten, saya pernah, ya ini cerita aja lama lah. Pernah haji. Subhanallah. Ada jamaah Bu. Mau selesai haji nih di Mekah. Ribut di kamar. Sampai mau cerai di Mekah. Sudah haji, tinggal menunggu pulang, ribut di hotel. Itu orang kayanya luar biasa di Indonesia. Kaya lah. Bisnisnya lumayan. Tapi ribut. Akhirnya istrinya telepon saya. Ustadz, bisa ketemu? Bisa, saya bilang. Di mana? Di lobi. Sama siapa? Sama suami. Ya wis, saya kosong. Subhanallah, ceritalah mereka. Hampir mau tonjok-tonjokan dia. Nah, Masya Allah. Ya, lihat Bu, hampir di ujung tanduk sudah. Lalu kita berikan sedikit beberapa kalimat. Sampai hari ini, bahkan senantiasa menganggap kita sebagai keluarga. Sampai hari ini damai. Gara-gara
Lisan. Lisan yang bisa mendamaikan. Kalau ustadznya tanya, diam, emang bisa tuh. Nambah ribut tuh. Iya. Maka Masya Allah ya. Oleh karena itu kaum muslimin, alhamdulillah. Ya Allah, semoga lisan kita lisan yang berkah. Bukan sekedar nikmat dunia, tapi lisan kita yang tak bertulang ini menggoyangkan kita ke surga. Baik, sedikit lagi mohon sabar ya. Itu sisi positif. Itu sisi positif. Yuk kita cek sisi nerakanya nih. Punten ibu-ibu, tolong diingat-ingat. Dari tadi ba'da tidur, bangun subuh, sampai sekarang sudah berapa lafaz yang keluar? Wih. Sudah berapa ucapan yang ibu ucapkan? Waduh, nggak ingat Ustaz. Sempat ngomelin suami, terus apa lagi? Bentak anak, ribut sama tetangga. Waduh, misalkan Bu, ya ini bukan ibu cuma perpisahan saja. Kalau iya ya, naudzubillah. Ibu-ibu, itu yang hari ini udah nggak ingat. Gimana yang kemarin? Bagaimana tahun kemarin? Semua akan dilihat. Lihat dalam surat Al-Qaf, surat Qaf ayat 18. Surat apa Bu? Qaf ayat 18. Apa kata Nabi atau kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada satupun lafaz yang terucap dari lisan kita illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang terucap dari lisan kita kecuali di sana ada dua malaikat. Raqibun atid. Yang nyatet baik yang baik maupun yang buruk. Apa kata Ibnu Abbas? Dengarkan kata Ibnu Abbas. Qala yuktabu kullu ma yatakallama bihi min khairin wa syarr. Semua yang diucapkan dicatat baik itu baik maupun itu buruk. Hatta innahu la yuktabu sampai dicatat pula qauluhu perkataannya, akal tu aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, ru'aitu aku lihat. Semua dicatat. Udah makan Bu? Udah makan? Nah dicatat tuh. Wallahi dicatat. Semua dicatat. Makanya ayat ini Bu, ada ceritanya. Ada sebuah cerita. Imam Ahmad, saya pernah ceritakan ini. Imam Ahmad, suatu saat dia sakit di tasik. Lalu ketika sakit meriring. Gitu. Ya. Meriang ya. Meriang apa meriring namanya itu? Pokoknya itu deh ya. Sama ya, meriang dia, meriring. Kalau ibu meriring gimana Bu? Oke. Maka ketika itu Al-Imam Tawus mengunjungi beliau. Lalu ketika mengunjungi Imam Ahmad, tiba-tiba mendapatkan Imam Ahmad sedang meriring tadi. Gitu. Merintih, ya. Oke? Pokoknya gitu deh ya. Maka Imam Ahmad bacakan ayat tadi. Di depan Tawus bacakan ayat tadi. Di depan Imam Ahmad. Wa may yalfidhu min qaulin illa radai raqibun atid. Dari semenjak itu Imam Ahmad tidak lagi meriring atau merintih tadi. Kenapa? Karena takut di akhirat tertulis. Gitu. Allah. Padahal bukan dosa, tapi Imam Ahmad takut. Kalau itu tertulis. Gimana kita nyerocos terus. Kayak orang dibakar. Ya. Kayak telur ceplok nyerocos gitu. La ilaha illallah. Ya. Sementara ibu-ibu terkadang kita tidak sadar. Terkadang kita tidak sadar. Astagfirullahaladzim. Keluar dari kalimat kita, lisan kita, kalimat yang ternyata satu kalimat saja bisa menghancurkan kita ke neraka Allah. Kita menjerumuskan kita ke neraka Allah. Dengarkan kata Nabi dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi, wa innar rajula, sesungguhnya seseorang itu la yatakallama bi kalimah. Terkadang dia cuma mengucapkan satu kalimat saja. Satu kalimat. Bukan 10, satu saja. La yulki bilaha balan. Bahkan dia pun tidak terlalu ngeh dengan apa yang dia ucapkan. Dan perhatian. Makoli misalkan itu. Gufronaka ya. Oke.
mengucapkan satu kalimat, dia tidak sadar dengan kalimatnya, tapi kalimat itu membawa murka Allah sehingga yahwi biha fi nari jahannam. Ternyata tidak disadari kalimat itu menjerumuskan dia ke neraka jahannam. Ya Allah, lidah. Walaupun dia tidak sadar. Asal ceplok aja tuh ngomong. Hati-hati. Ya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Gitu. Suatu saat, Bu, Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi ngomong, innahuma la yu'azzaban. Ya, mereka itu kata Nabi, aku dikabarkan Allah sedang diazab. Wa ma yu'azzaban fa kabirin wa huwa kabir. Mereka tidak diadab karena dosa yang mereka anggap besar, padahal itu besar. Apa itu? Amma ahaduhuma. Adapun yang satu, kata beliau, fakana yamshi bin namimah. Dia suka ngadu domba. Dosa apa nih? Lisan. Dia suka ngadu domba tuh. Berkata ke sini A, berkata ke B, sehingga A dan B ribut. Nanti akan ada juga yang lain. Subhanallah, ternyata di antara sebab azab kubur adalah lisan yang tidak terjaga. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nar? Rasul, apa perkara pertama yang paling banyak memasukkan seseorang ke neraka? Apa sih perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Maka kata Nabi, ya al-ajwafan, 2 perkara. 1, maaf, lisan. Yang kedua, kemaluan. Perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka. Punten, ibu-ibu ini paling banyak di neraka apa di surga? Saya masih ke bapak-bapak ya. Saya mah laki-laki. Nah, surga alhamdulillah yang ada di sini ya. Tapi keumuman kata Nabi, aku diperlihatkan neraka kebanyakan awewe. Kebanyakan wanita. Kenapa? Yakfur. Lisannya suka kufur. Kufur kepada suaminya. Kalau kau melakukan kebaikan sekian lama, lalu dapat dari suaminya sesuatu yang buruk, langsung mengatakan, ma ajidulaka khairan. Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu. Ya Allah, lupa dia dengan kebaikan. Lisannya buruk. Ya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ya. Nah, di sini ya. Ibu-ibu tadi pagi ada yang ngingetkan enggak, Bu? Ada sih, cuma enggak kedengeran. Lihat, dalam Sunan At-Tirmidzi kata Nabi, "Idza asbaha ibnu Adam", apabila salah seorang anak Adam masuk di waktu pagi. Tadi pagi, pas kita bangun subuh, fa innal a'dha, seluruh anggota badan ini, tukaffiru lisan, semuanya mengingatkan lisan dengan peringatan keras. Tangan ngomong, kaki ngomong, semua bicara kepada lisan, nunjuk lisan semua. Apa kata? Ittaqillaha fina. Hai lisan, takwalah kau kepada Allah dalam urusan kami. Kenapa? Fa inna ma nahnu bik, kami ini bersama engkau. Gimana? Gak bisa pisah. Tangan gak bisa pisah dari kaki, semua gak bisa dari lisan. Semuanya kami ikut kamu. Ya. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau istiqamah, kami akan ikut istiqamah. Wa ini wajajta, dan bila engkau melenceng, kami akan ikut melenceng. Subhanallah. Ya. Kalau dia seorang pembohong, semua dipenjara. Dan dia pelaku syirik, pelaku maksiat, lisannya. Tapi kalau lisannya baik, lisannya lurus, maka seluruh anggota badannya pun ikut baik. Nah, makanya ibu-ibu ada sebuah analogi, kata Yahya ibnu Abi Katsir, kata beliau, ma saluha mantiqa rajulin, tidaklah seseorang lisannya bagus, lisannya senantiasa terjaga, illa arabtu dzalika fi sairi amalih, kecuali aku lihat seorang itu akan terus baik di atas perbuatannya. Sebaliknya, wa ma fasada mantiqa rajulin, tidaklah buruk lisan seseorang kecuali kita akan juga nampak, lihat juga buruk dalam perbuatannya. Jadi lisan ini termasuk imam.
Ya, lisan ini termasuk imam. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ya. Naam. Satu lagi hadis kata Nabi SAW. Ya Rasulullah, hadis bi amrin a'tasimu bih. Rasul, ajarkan aku perkara yang aku bisa pegang dalam agama ini. Aku bisa istiqomah di atas itu. Qala, kul rabbi Allah summa istaqim. Kata Rasulullah, katakanlah olehmu, Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, di atas keyakinan dan keimanan. Lalu ditanya lagi, qultu ya Rasul, ma akhwafu ma takhafu alayya? Rasul, maaf, kira-kira apa yang paling kamu takutkan atas aku? Yang kau paling khawatirkan atas aku apa? Maka Nabi mengambil kembali lidahnya. Qala hada, ini. Yang aku paling takutkan ini. Oke. Ibu-ibu, mohon sedikit sabar. Kenapa ibu-ibu? Lisan begitu buruk. Ada perkataan bagus sekali. Sebuah kesimpulan dari Al-Imam Ibn Rajab, kata beliau, anna aktsaru ma yudkhilun nasa bihin nar. Ya, sebab paling banyak manusia memasukkan manusia ke dalam neraka, an-nutqu bi alsinatihim. Sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka apa? Ucapan lidah. Kenapa? Fa inna ma'siyatan nutqi, karena maksiat lidah ini, Bu, dalam agama kita, yadkhulu, mencakup atau masuk ke dalamnya, pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Iyalah, syirik yang paling nampak ya syirik lidah. Ya, syirik yang paling nampak syirik lidah. Datang ke dukun nggak mungkin diam. Datang ke paranormal nanya tentang ramalan nasib. Betul, Bu? Iya. Apalagi sampai jambat berdoa kepada selain Allah. Apalagi tidak mau mengucapkan la ilaha, selesai itu. Syirik, satu masuk dosa syirik. Wahia a'dhamudz dzunub. Yang itu merupakan dosa terbesar. Itu dosa lidah. Hubungannya dengan syirik dan hubungannya dengan lidah. Yang kedua, wa yadkhulu fi qaul 'ala Allah bighairi ilmin. Masuk juga dosa berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa ilmu. Betapa banyak hari ini, ya Allah, ibu-ibu. Ya, punten. Yang majlis ilmu banyak tidak? Banyak. Bahkan university banyak. Tapi tidak sedikit keluar dari majlis ilmu semakin sesat. Yang ini ngebom. Yang itu ke kuburan. Yang ini itu dan seterusnya. Yang ini bid'ah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Semoga Allah segera tangkap tuh yang suka bilang makoli itu. Hah? Yang dia bilang tahu bahasa semut lah, ngobrol sama Jibril lah. Ya? Gitu. Dusta. Makanya apa? Hati-hati ibu-ibu. Tidak boleh bicara dalam agama tanpa ilmu. Ya? Allah katakan an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, berbicara tentang Allah sesuatu yang tidak di atas dasar ilmu. Selanjutnya, wa yadkhulu fi syahadatu zur, termasuk dosa syirik itu bersaksi palsu. Ya? Naam, bersaksi palsu, termasuk dusta. Wa yadkhulu fi sihir, juga sihir. Simsalabin abrakadabra. Ya, sihir. Ya, dan itu bagian daripada kesyirikan. Ya, wal qadzab, nuduh orang zina. Punten, di kampung ibu tiba-tiba ada yang hamil. Dan dia ngumpet malu di rumahnya. Tanpa suami. Lalu ibu bilang, anak si fulanah itu zina. Yang diranjam dia apa ibu? Yang diranjam dia apa dia? Anda yang diranjam. Anda yang diranjam. Kenapa? Subhanallah. Maaf ya, wanita itu, yang terjerumus kepada maksiat itu terbagi dua. Ada wanita yang kederah, lupa, akhirnya dia, terjerumus, dia pun malu, dia pun tutup diri, bahkan dia pun pergi ke tempat untuk mengasingkan diri. Ketika Anda bilang si fulan zina, walaupun betul zina, Anda yang dirajam. Karena wajib mendatangkan 4 saksi, setiap saksinya melihat benang masuk lubang jarum. Nggak bisa pakai video, pakai foto, nggak bisa.
Harus langsung face to face. Kenapa? Karena lisan harus dijaga. Dia aja malu. Dan kita wajib menjaga aib. Menutup aib. Kecuali kalau punten bahasanya, kalau jablay misalkan. Tiap hari nongkrong pinggir jalan, cari mangsa, jablay, itu nggak ada apa-apa itu. Silakan. Terang-terangan sudah. Ya. Makanya di sini ada dosa namanya qadzaf. Qadzaf itu menuduh zina, walaupun benar zina. Hati-hati loh. Hati-hati. Ya, lisan ini luar biasa. Dosanya ditanggung di hadapan Allah. Kemudian aidan dosa-dosa besar, dosa kecil termasuk kadzib. Ngomong dusta, ya Allah. Siapa yang tahu dusta? Wih, jawab, siapa yang tahu dusta? Ya Anda lah. Anda, saya tidak tahu. Karena dusta itu perkataan tidak sesuai dengan hakikatnya. Anda ngomong A, padahal di hatinya B, dusta, kadzib. Dan ini dosa besar dalam Islam. Apalagi ghibah, waduh, ini paling enak nih Bu. Makan nyate daging saudaranya nih. Ghibah, ya Allah. Apa ghibah tuh Bu? Menyebutkan keburukan orang, betul keburukan itu ada. Yes, kalau tidak ada namanya fitnah. Dan kalau dia tahu kita sebutkan aibnya, dia marah. Maka itu ghibah. Maka hukum asalnya haram. Ya nyerempet-nyerempet ngomongin A, B, dan C. Ya Allah, gini paling enak tuh majlis kalau nggak ada ghibah, kayaknya nggak sedap deh. Kalau sudah ada ghibah, Masya Allah. Sampai subuh tuh Bu. Ya Allah. Ya Allahu Akbar. Semoga jaga Bu lisan kita. Dari ghibah. Ya. Kemudian apa lagi Bu? Namimah, adu domba. Ya. Bahkan kata beliau, wasailul ma'asil fi'liyah. Bahkan seluruh maksiat yang dilakukan perbuatan badan. Maaf ya. Apakah mau maling, mau zina, katakan laki-laki mau zina, apa diam-diaman? Tidak mungkin. Mulai chattingan, mulai teleponan, mulai janjian, mulai ngerayu. Lidah. Termasuk maksiat-maksiat itu perbuatan tidak mungkin juga ya dari dari lidah, lepas dari lidah. Intinya ya Allah, manajemennya mudah kok. Bicara yang baik atau ada yang suka banyak ngomong di sini? Ya saya lah. Astaghfirullah. Ya. Lihat, dengarkan kata Umar bin Khattab. Man kasura kalamuhu kasura khata'u. Siapa yang banyak bicara akan banyak salahnya. Wa man kasura khata'uhu kasura dunubuh. Dan siapa yang banyak salahnya akan banyak dosanya. Wa man kasura dunubuhu. Dan siapa yang banyak dosanya kanatin naru aula bihi. Maka neraka lebih utama baginya. Sumbernya lidah. Ya. Lalu Abu Bakar pernah memegang lidahnya. Kata Abu Bakar, hada auradanil mawarid. Inilah yang banyak mencelakakan aku. Ya. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak ada yang paling pantas di penjara kecuali lidah. Karena orang badannya di penjara, lidahnya enggak, tetap aja. Ya. Badannya di penjara tapi lidahnya berkuar-kuar, tetap saja rusak. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu, perkataan itu lihat ada 3, dengarkan ibu-ibu. Kata Imam An-Nawawi, i'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin. Ketahuilah sejatinya seorang yang mukallaf, yang baligh, an yahfadha lisanihi an jami'il kalam. Untuk menjaga lisannya dari seluruh ucapan. Baik. Illa kalaman, kecuali ucapan dhaharat fihil maslahah, yang ada maslahatnya. Oke? Pokoknya kata Imam Syafi'i, fakir qabla an tatakalam. Fikir dulu sebelum ngomong. Manfaat gak nih? Ada baik gak nih? Ya? Terkadang manfaatnya memang isinya manfaat, terkadang yaitu tujuannya. Tadi itu sama suami diem. Ketemu teman diem aja. Kikuk kita susah gitu. Boleh Bu, ngalor ngidur, bahas baso gitu kan. Bahas apa lagi? Bahas apa sama suami? Bahas apa? Ya bahas apa aja sama suami. Yang penting jangan ada bohong, jangan ada gibah, jangan ada namimah ya. Silahkan ngalor ngidur. Makanya kalau suami cerita diamin aja biar. Kalau istri cerita diamin saja. Ya. Selama tidak ada dosa di situ. Karena punten. Satu saat Rasulullah ngobrol sama Sofia. Maaf, sama Aisyah. Bunga Bu. Rasulullah ngobrol sama Aisyah, tiba-tiba nyerempet-nyerempet. Ngomongin madu. Madu pahit apa madu manis? Itulah masalahnya.
Kata Sofia, kata Aisyah, yakfika min Sofiyati kada wa kada. Oh, musibah nih. Cukuplah bagimu Sofia itu begini begitu. Maksudnya pendek, nggak tinggi orangnya. Pendek. Semampai, semampai tak sampai. Sofia tuh pendek, aku tinggi. Wah, Aisyah. Allah, ketika sudah nyerempet aib, ya menggunjing, Nabi langsung naik pitam. Tadinya ngobrol. Kata Nabi, ya Aisyah, laqad qulti kalimah. Hai Aisyah, wallah, kau sudah mengucapkan sebuah kalimat. Lau muzijat bihi ma'al bahri lama sajat. Andai kata tercemar kalimat itu, andai kata kalimat dicelupkan ke air laut, niscaya air laut semuanya akan tercemari. Cuma bilang pendek. Ibu lebih pincang, apalagi bu? Ya, pincang, rebek, jelek, apalagi? Pelit dia mah, macam-macam tuh. Allah, cuma bilang pendek doang. Maka langsung Nabi naik pitam. Kenapa? Karena sudah ranahnya ranah tadi ngobrol enak sama Nabi, tapi tiba-tiba nyerempet Aisyah radhiyallahu anha, tapi sudah diampuni sama Allah. Cukup, Sofia itu pendek. Waduh. Nah, kalau ini sudah merempet ranah kehormatan, hai Aisyah, demi Allah, sungguh kalimatmu itu kalau dimasukkan ke air laut akan mencemari, seluruh air laut akan bau. Cuma bilang apa tadi? Pendek. Ya, kita ngomong apa bu? Ya pendek, ya rebek, ya macam-macam. Ya, gitu. Nah bu, sekarang gini, dengarkan ya. Jadi bicaralah yang ada maslahat. Lalu kata beliau, wa matastawal kalamu wa tarkuhu fil maslahati. Ketika ada ucapan yang diucapkan nggak diucapin sama aja. Diucapkan nggak diucapkan podo wae. Manfaatnya sama, madaratnya sama, enggak ada ya perbedaan. Wa matastawal kalamu wa tarku fil maslah. Ketika perkataan itu sama-sama, maslahatan madaratnya fasunnatu, maka sunnahnya al-imsaku anhu, tetap jangan diucapkan. Diam aja. Kalau ini aku ngomong, enggak ngomong sama aja, udahlah. Ibu di rapat misalkan aku bicara, enggak bicara sama aja, udah selesai. Ya, kenapa? Li'annahu qad yanjizu kalamul mubah, karena terkadang ucapan yang mubah, yang enggak haram, yang boleh, ila haramin, bisa narik kepada ucapan haram, au makruhin, minimal makruh. Subhanallah, saking betul-betul ulama menjaga. Bicara atau enggak bicara ini ya, bicara enggak bicara, kayaknya sama-sama deh, diam selesai. Karena terkadang ketika bicara salah ngomong, terpeleset, ditambah-tambah. Akhirnya minimal makruh, bahkan bisa sampai haram. Ya, wa dzalika katsirun fil adah, dan itu sering terjadi kata beliau. Wassalamatu, nah keselamatan lisan lebih dijaga. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allahul musta'an ya. Satu lagi saja hadis, semoga ibu-ibu, satu lagi ya, mohon maaf ya, dikit aja nih. Boleh enggak boleh satu lagi? Boleh. Sebentar aja. Nih, Bu. Anas bin Malik bercerita, katanya Rasulullah mengatakan, ketika aku mi'raj kemana? Ke Sidratul Muntaha. Marartu biqaumin, aku melewati satu kaum. Lahum adfarun min nuhas, memiliki yaitu kuku dari tembaga. Ya Allah, ada orang bu, kukunya panjang dari tembaga. Apa yang dilakukan dengan kukunya? Qala yakhmisuna wujuhahum wasura, dia cabik-cabik wajah dan dadanya. Dia apa namanya? Cakar-cakar wajah dan negaranya. Maka aku katakan kepada Jibril, man haula? Siapa itu Rasul? Ya, siapa itu Jibril? Ya Jibril, haula illadina yakuluna huluhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka yang di dunianya sering menggibah, suka menguak aib saudaranya. Ya Allah, dan membongkar, yaitu melecehkan kehormatannya. Ini juga bagian daripada dosa lidah. Yang paling enak memang yaitu gibah.
Makanya Allah menganalogikan seperti kita memakan daging saudara kita dalam keadaan bangkai. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Oke ya. Jadi kalau begitu sudah sebenarnya intinya kul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam. Dan jangan biarkan dia bergoyang menjauhkan kita dari neraka. Dan teruskan dia dukung untuk bisa membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, amalan paling mudah, paling ringan lidah, ya. Lihat anggota badan ini, semuanya bisa bergerak. Tapi yang paling bisa banyak bergerak apanya? Lidahnya. Bisa setiap saat bisa? Bisa. Yang paling hebat yaitu banyak berzikir dan berdoa dan membaca Al-Qur'an. Semoga Allah jaga kita semuanya insyaallah. Sudah jam, maaf oh ya Allah, nggak kerasa 11:30. Astagfirullahaladzim. Pantasan ibu-ibu udah ribut mau masak gitu. Baik. Mohon maaf ya. Kayaknya nggak perlu ada pertanyaan deh ya. Karena waktu ya. Cukup ya? Baik, cukup. Ya, kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.